Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Gujali, Mendat Maja. Kali ini saya akan coba menerangkan tentang tugas ujian akhir semester untuk kelas Quality Insurance. Kali ini saya mengambil tema 5 pilar manajemen mutu atau Total Quality Management atau TQM di instalasi Dago Pakar. Yang pertama adalah produk. Produk adalah hasil suatu proses dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini IPA Dago Pakar menghasilkan air bersih sebagai produk yang harus dipertahankan, baik kuantitas, kualitas, kuantitas terbaiknya. Kuantitas diantaranya kita mempertahankan jumlah debit yang standar debitnya, misalnya 600 liter per detik. Secara kualitas kita juga menjaga tentang kekeruhannya, turbidity untuk air bersihnya, juga pH-nya, juga kadar koagulan yang dikandungnya. Itu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Juga kontinuitasnya itu tentu saja kita menjaga untuk senantiasa berkesinambungan untuk memasok air bersih untuk masyarakat Bandung, terutama Bandung Utara, pasokan untuk Bandung Utara. Dan selanjutnya adalah proses. Proses ini sangat penting dalam suatu perusahaan untuk memproduksi sesuatu. Dan dalam proses di instalasi Dago Pakar, diantaranya ada intik, koagulasi, filtrasi, desinfektan, dan reservoir. Untuk intik adalah penyadapan. Ini proses di mana kita menyadap air baku di Bantarawi sana. Lalu koagulasi. Setelah air baku ditransmisikan ke treatment, dari intik ke treatment, maka di treatment, di water treatment masih berupa raw water lalu masuk ke bak koagulasi. Di sana ada pembubuhan koagulan. Lalu setelah koagulan dibubuhkan kimia, maka akan terbentuk plok di bak koagulasi. Dari bak koagulasi ke sedimentasi ini, di ininya langsung filtrasi pada ada sedimentasi. Lalu sedimentasi, lalu filtrasi, lalu desinfektan. Yang kemudian setelah hasil dari desinfektan yang telah dibubuhi klorin untuk membunuh bakteri, maka disalurkan ke reservoir, yaitu reservoir 12 di Dago Pojok. Untuk organisasi, selanjutnya adalah organisasi atau struktur manajerial di IPA Dago Pakar. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah organisasi. Di IPA Dago Pakar itu organisasinya adalah manajerial, meliputi yang kepala seksi, supervisor, penyelia, asisten analis, dan juga pelaksana. Jadi kepala seksi adalah pemegang kebijakan tertinggi di instalasi pengelolaan air Dago Pakar, untuk yang kemudian dibantu oleh supervisor dalam koordinasi di lapangan, juga penyelia, dan juga asisten analis untuk kualitas air, dan juga tentu saja pelaksana untuk melakukan berbagai pekerjaan di lapangan untuk proses produksi. Yang keempat adalah leadership atau pemimpin. IPA Dago Pakar dipimpin langsung oleh kepala unit atau kepala seksi yang punya otoritas menerapkan berbagai program perusahaan dari kepala bagian di seksi yang dia pimpin. Jadi berbagai program yang telah digariskan oleh kepala bagian, maka kepala seksi itu mengkoordinasi di lapangan untuk bisa menerapkan berbagai kebijakan dan terwujud dengan sebaik mungkin. Yang terakhir adalah komitmen. Arti komitmen dalam perusahaan adalah keterikatan secara moral untuk tetap menjaga ekspektasi perusahaan dengan etos kerja yang maksimal. Jadi secara moral kita punya tanggung jawab terhadap perusahaan untuk bisa perusahaan ini bertambah maju, perusahaan ini bertambah survive, perusahaan ini bisa bersaing, perusahaan ini bisa menghasilkan kualitas yang terbaik. Itu adalah perlu komitmen kita bersama. Demikian paparan, semoga bermanfaat. Terima kasih.